Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu, ini Ibu Ika ya, sebagai kepala desa di desa ini. Iya benar dengan saya sendiri. Adik dengan adik siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Muhammad Fadil, perawat dari Universitas Indonesia yang ditugaskan untuk mengamati kondisi kesehatan masyarakat di sini. Jadi adik ditugaskan dari UI ya Iya, untuk mengamati di desa ini. Iya benar. Untuk mengamati aja atau melakukan penyuluhan dan lainnya gitu? Baik, jadi sebelumnya mungkin saya mau ambil waktu Ibu mungkin 10-15 menit, nggak Iya, apa ya? boleh silakan. Iya, jadi kami di sini atau saya sendiri yang mewakili teman-teman, kami ingin berkonsultasi kepada Ibu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sini, gitu. Eh, Berkonsultasi mengenai apa dulu nih ya, di bagian apanya Ya, gitu? baik. Jadi kami kan di sini melihat kondisi masyarakat selama 3 hari ini itu kami mengamati bahwa uh, kondisi dari MCK masyarakat sendiri itu masih cukup memprihatinkan. Jadi kami ingin berkonsultasi tentang itu sih, Bu. MCK maksudnya gimana? Ya, jadi MCK itu sebenarnya singkatan dari mandi, cuci, dan kakus gitu. Jadi mandi itu ya air yang kita gunakan untuk mandi, kemudian cuci itu kayak air yang kita gunakan di luar tubuh kita seperti mencuci perabotan, mencuci piring gitu dan lain-lain. Kemudian juga ada kakus. Nah, kakus itu dia maksudnya tentang sanitasi untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh kita seperti itu, Ibu. Jadi kami apalagi di sini maksudnya kakus yang dimaksud adalah BAB dan buang air kecil ya. Jadi tujuan Adi itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sini gitu ya? Iya benar Ibu. Jadi mungkin yang saya lihat kan, jadi air-air ini itu atau bukan maksudnya 3 hari ini kami melihat masyarakat di sini itu sering membuang air besar ya, membuang air besar dan air kecil itu di alam bebas. Nah, itu emang kebiasaan masyarakat di sini apa gimana ya, Bu? Mungkin ada lihatnya banyak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak gitu suka BAB di sungai, di Iya, kebun, di ladang-ladang mereka gitu ya. iya benar. Nah itu tuh sebenarnya udah kayak kebiasaan kita dari dulu banget, pokoknya udah turun temurun, udah menjadi kebiasaan yang sangat melekat di Oh, kita. seperti itu kayak dari dulu ya. Tapi emang nggak ada ini ya di sini. Emang nggak ada WC umum gitu, Bu, di sini. Sebenarnya ada. Sebenarnya kemarin 3 bulan yang lalu pemerintah sudah memberikan bantuan Iya. WC umum kepada masyarakat dan itu tuh jumlahnya sudah mencukupi untuk masyarakat di desa sini. Tapi karena tempatnya yang tertutup juga ada beberapa masalah di saluran airnya, akhirnya masyarakat tidak menggunakannya lagi. Oh, seperti itu ya, Ibu. Berarti sempat ada kebiasaan untuk buang air di WC ya, WC umum ya, begitu ya, Bu. Tapi terkendala dengan masalah airnya. Iya, sebenarnya belum terbiasa juga, baru beberapa kali masyarakat itu bersemangat untuk buang air besar di WC daripada di alam bebas karena katanya lebih sehat gitu. Jadi masyarakat mencoba untuk buang air besarnya di WC umum, tapi karena tertutup dan jadi Baik. mereka tidak terbiasa, lalu ditambah air yang tiba-tiba nggak mengalir lagi, Iya. akhirnya masyarakat kembali ke kebiasaan semula gitu. Baik. Ya. Kemudian saya mau tanya lagi Bu satu. Jadi berarti masyarakat di sini itu mencuci dan memasak itu juga sumbernya dari air sungai atau ada sumber mata air gitu ya Bu dari bawah tanah? Kalau masyarakat sendiri sih masih mencuci menggunakan air sungai untuk mandi, untuk minum, untuk kebutuhan air lain semuanya dari sungai. Oh, tapi nggak ada airnya, nggak ada aneh gitu, bersih aja atau gimana ya Bu? Airnya sih beberapa kali mungkin ditemui ada keruh gitu ya, tapi keruhnya bukan yang keruh sampai keruh
banget gitu enggak, cuman ya keruh biasa agak ada endapan sedikit gitu, enggak bener-bener bening, kadang juga bening kalau misalnya habis hujan gitu mungkin bisa bening gitu. Baik, oh gitu. Kemudian satu lagi Bu, saya pertanyaannya, di sini, gimana kondisi kesehatan dari masyarakat sendiri gimana? Kalau selama ini, saya juga sering bertanya-tanya deh tentang ini. Soalnya selama ini itu banyak terjadi wabah demam, wabah kolera, terus wabah tifus, kayak gitu-gitu deh. Tapi Iya iya. setelah diobati sembuh, beberapa waktu ada lagi, beberapa waktu ada lagi. Jadi itu kayak wabah yang berulang gitu loh deh. Baik 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 baik. Dan itu, Ibu merasa ini nggak, ada hubungannya nggak sama, eee, kebersihan atau sumber air, dari masyarakat, di desa ini? Kalau itu saya sempat merasa tapi juga ragu deh, soalnya kan, kesehariannya kita makai itu ya, Iya iya. mungkin emang ya ada hubungannya ya, Dek, ya? Iya, jadi sebenarnya dia tuh berhubungan erat ya malah Ibu. Jadi ternyata, sumber air itu, dengan buang air, di alam bebas itu ternyata, menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi nanti yang air yang udah terkontaminasi sama tinja tadi, tinja masyarakat itu nanti dipakai lagi misalnya untuk minum. Nah, untuk minum itu jadi akhirnya nanti, menyebabkan, diare gitu. Kemudian juga kalau misalnya dipakai buat mandi itu nanti bisa menyebabkan kolera kan, penyakit kulit. Kemudian, bisa juga jadi tempat kalau tinja itu nanti dia bisa tempat sarang nyamuk, sarang lalat, sarang bakteri, dan itu bisa menyebabkan tifus, kemudian juga bisa demam berdarah, seperti itu Ibu. Baik. Nah, eee, iya jadi seperti itu. Itu mungkin mungkin menurut saya itu salah satu sebab dari, wabah-wabah yang sering terjadi di desa ini. Jadi itu sangat berhubungan ya, Dek, ya, keduanya? Iya Terus benar Ibu. gimana dong dek biar ini biar wabahnya nggak terulang lagi? Saya sering sering gelisah, sering sedih gitu ngelihat desa kok kok banyak yang sakit, kok banyak lalat di mana-mana, terus juga terlihat kumuh dan nggak bersih gitu. Mmm. Gimana ya dia? Kira-kira solusinya? Baik. Nah, jadi, itu tadi jadi tujuan kami datang ke sini itu karena, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara secara kebersihan lingkungan, kemudian juga kesehatan jasmaninya, seperti itu, Ibu. Jadi kami di sini nanti selama 1 bulan akan melakukan program, untuk bersih-bersih, tempat bersih-bersih lingkungan, kerja bakti, kemudian juga, nanti kita melakukan penyuluhan penyuluhan tentang kesadaran masyarakat tentang wabah yang udah terjadi di desa ini tuh ternyata disebabkan oleh, sanitasi dari warga itu sendiri, seperti itu, Ibu. Oh, jadi intinya karena mungkin keadaan desa yang mengkhawatirkan dengan adanya tinja dari masyarakat yang bertebaran di mana-mana sehingga bisa menyebabkan dugaan penyakit tersebut gitu. Iya, benar Jadi sekali, Ibu. adik-adik dan rekan-rekan berencana untuk melakukan penyuluhan, untuk Iya melakukan bersih-bersih dan mau membantu warga desa untuk hidup sehat gitu ya. iya, benar sekali, Ibu. Nah, untuk mewujudkan rencana itu, apakah ada yang bisa saya bantu? Baik Ibu, jadi kami rencananya, akan melakukan penyuluhan di balai desa atau di tempat yang bisa untuk berkumpulnya, warga desa, dan itu kami membutuhkan, bantuan Ibu untuk, menggerakkan masyarakat, untuk, mengumpulkan masyarakat, untuk, menyebarkan kesadaran juga sih, seperti itu Ibu. Jadi saya bisa membantu dengan mengkomunikasikan programnya adik kepada masyarakat gitu ya. Iya benar sekali Ibu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya lakukan, ada yang bisa saya eh, atau ada yang dibutuhkan, bisa langsung hubungin saya saja. Baik, terima kasih ya Ibu. Jadi, mungkin mohon bantuannya kita bekerja sama-sama untuk, meningkatkan kesehatan masyarakat di sini, baik secara jasmani dan lingkungan, sehingga nanti, desa ini bisa bersih dan bisa sehat, bisa terhindar dari wabah. Ya, baik Ibu, terima kasih waktunya, ini
udah sore kan, jadi Iya. mungkin saya mau pamit pulang dulu. Terima kasih atas waktunya, malam-malam mengganggu ya Ya, Bu. nggak apa-apa. Iya baik, Oke. terima kasih Ibu. Sama-sama, Ya, hati-hati ya, ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam.